Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan diberhentikan nikmat iman Islam yang ada di diri kita. Oke, untuk kali ini aku mau kasih tahu ke teman-teman apa-apa aja yang perlu dibawa saat perjalanan umroh bulan hari. Sekarang di sini aku mau share, aku mau bawa apa aja buat perjalanan nanti. Jadi nih teman-teman, biasanya tim travel itu ngasih kita satu koper besar, satu tas lempang kayak gini, dan satu tas gendong. Jadi biar makin terorganisir, kita bongkar satu persatu isinya apa aja, oke? Oke, ini dia tas pertama, tas yang selempang. Pertama aku ngegantungin hand sanitizer di sini supaya gampang. Entah jadi, karena aku tuh berangkat dari Sukabumi dan sebenarnya sih nggak boleh ya bawa air mineral kayak gini. Cuman ini mah buat di jalan aja buat minum gitu ya. Kita masukin. Terus ada mukena sama sejadah. Oke, jadi di sini aku bawa kayak kantong belanjaan buat apa aja gitu ya, basah, tisu kering, terus persiapan masker, sikat gigi. Travel kayak gini ya, soalnya kita tuh kan pesawat tuh sekitar 9 jam dan kita nyampe di bandara tuh ntar nggak langsung ketemu sama koper, jadi kan kita pasti pengen ke air tuh. Nah, siapin yang kayak gini itu lain biasa cewek ya, buat angkatan kosong gini buat masukin air buat semprot-semprot muka, apalagi nanti kalau udah nyampe di sana kita isiin sama air jam-jam ya di wajah biar makin kinclong dan glowing. Blok buat muka, salip balm ya sama parfum, set masukin ya kayak gini. Buku kecil juga ada dan ballpointnya ya, jangan lupa. Nah, aku tahu ya kita bakalan jalanan ke kota yang islami, tapi ada salahnya bawa Quran segil supaya kita kalau lagi nungguin apa-apa gitu bisa sambil baca-baca Quran. Naruhnya di depan ya. Ini pacar aku si Tasbih. Jadi selain baca Quran juga perbanyaklah sholawat ya nanti di sana. Terus aku tuh orangnya ngantukan banget, jadi harus stay fokus. Gelas lipat juga aja gitu ya kalau nggak ada gelas gitu kan. Korek elektrik ya, karena aku tuh ngerokok. Koreknya juga bawa. Entahlah nanti di sana bisa apa nggak ngerokok, yang penting bawa aja. Terus tasbih digital, takutnya nggak kalau lagi sambil jalan gitu, jalan kaki kan nggak enak ya bawa-bawa yang gitu. Cuman kalau misalkan emang lagi di atas sejadah tuh enaknya pakai tasbih yang berbiji-biji itu gitu daripada yang ini. Ini lebih enak dipakainya kalau sambil kita keluar gitu. Permen lagi ya. Ini terus ada handsfree. Kenapa aku bawa handsfree kabel? Karena bisa dipakai di pesawat dan gak dimarahin sama pramugarinya. Ya, tapi yang Bluetooth juga bawa buat dipakai pas jalan-jalan mendengarkan ayat-ayat suci. Pod, jaga-jaga kalau nggak boleh ngerokok di sana ya. Bawa. Udah terisi penuh, tapi nggak bawa refillnya karena nggak pernah habis juga sih, jadi nggak usah dibawa refillnya. Kartu identitas seperti paspor atau kartu vaksin simpen di paling depan sini aja biar gampang ngambilnya ya, nggak usah nyari-nyari. Terus kayak pil-pil gini karena aku tuh berangkat pas banget sama jadwal menstruasi aku, jadi kemana-mana harus bawa ini pil karena kalau enggak. Terus selanjutnya travel itu suka ngasih yang gini-gini yang padahal di tempat panas tuh ya, tapi ya udahlah, ini tuh buat sebagai petanda gitu ya kalau kita amit-amit ntar nyasar di sana apalah, terus nggak tahu apa motivasinya. Ya kita bawa aja lah karena disuruh bawa ya. Terus yang terakhir tapi tidak kalah penting, aku bawa tas kecil kayak gini. Kenapa? Karena kalau tas kayak gini tuh karena kita bakalan berjalan di lautan manusia yang kita nggak tahu dia baik atau buruk gitu ya. Jadi barang yang mempunyai nilai itu kita sembunyikan di sini. Jadi aku tuh nanti bakalan pakai ini, tapi ini juga dipakai. Kalau misal pakai blazer, pakainya kayak gini aja. Pakai blazer enak kan, ketutupan pakai blazer gitu. Tapi kalau misalkan pakai gamis yang nggak ada ininya gitu penutupnya, udah diginin aja terus ntar dimasukin ke dalam baju gitu. Jadi kalau ini tuh isinya uang sama handphone
Jadi jangan ditaruh di sini karena rawan banget sama pencurian. Jadi ini dipisahin, oke? Oke, ini tas selempang sudah jadi. Sampai penuh banget. Oke, next kita ke tas gendong. Ya. Kita beranjak kita gendong ya, takut hilang, tak terlalu narsis gitu ya, jadi ditaruh aja di sini identitas ya. Oke, yang pertama bawa tumbler, mungkin buat temen-temen yang suka ngopi biar minumannya tetap hangat atau tetap dingin ya, air mineral lagi ya. Pertama kita bakal butuh sendal ya. Diplastikin kayak gini, usahain plastiknya jangan dibuang gitu, jadi buat nanti kan kalau kita masuk ke masjid si sendalnya dibuka terus kita masukin sini deh gitu. Nah aku tuh jadwal berangkatnya di bulan November dan kalau hijrahnya Jumadil awal ya, jadi musim-musimnya dingin terusnya di Madinah. Kemarin juga beritanya sih Jeddah lagi kebanjiran gitu ya, jadi bawalah jaket yang agak tebel kalau berangkatnya di bulan-bulan Oktober, November, Desember atau Januari karena kondisinya lagi dingin gitu ya. Kalau lagi panas ya buka aja gitu, kalau lagi dingin kan repot juga ya kalau mau bawa jaket. Masa mau berlindung di pelukan Habib. What? Mau sombong dulu ya, jaket aku nih yang mau aku bawa ke Mekah. Nih ya. Al-mautu haq, sesungguhnya kematian itu adalah benar ya. Ya, kita masukin. Karena itu berguna juga buat di pesawat, nanti kita kan kalau tidur tuh pengennya nyaman gitu kan. Oke, next bawa sarung Bali kayak gini, takutnya tuh gerah tapi pengen selimutan gitu ya, entah apa maunya gitu ya, hidupnya bingung. Terus topi ya, topi takutnya kepanasan. Nggak tahu pantas apa enggak pakai topi ginian, tapi kayak tukang mancing gitu. Alah pokoknya bawa aja, menurut aja lah. Orang pakai topi pakai, orang pakai jaket pakai. Bawa lagi tas. Tapi aku tuh sebenarnya nggak terlalu pede pakai pakaian-pakaian yang berwarna. Jadi kalau nggak butuh-butuh amat gitu ya, kalau nggak butuh-butuh bawa mukena misalkan karena pakai gamis aja gitu di sana kan nggak usah bawa mukena misalnya. Aku membawanya tas yang segede gini aja gitu, yang warnanya hitam. Jadi aku sekalian buat kamuflase juga ya, ini buat nyimpenin barang-barang yang katanya nggak boleh dibawa ke bandara. Ya, kita bawa ini tisu basah. Selalu ya tisu basah itu ada di setiap kantong ya, karena kita tidak akan ada waktu untuk preparing gitu nanti di sana. Pengennya balik ke hotel berangkat gitu kan. Pengen yang mana ya, nggak tahu ntar prakteknya. Masker, bermain lagi, tisu basah, udah ya. Aku tuh pakai pelindung telinga kayak gini, cuman kalian gak usah bawa ya pakai pelindung telinga gini karena aku tuh telinganya penuh banget sama tindikan. Jadi kadang-kadang kalau pakai ciput apa kerudung terlalu lama tuh suka sakit. Jadi kalau ditutupin pakai ini tuh gak akan gitu. Hirupnya aneh emang. Ya, USB. Kenapa bawa USB? Ini kan yang tas yang selempang sama tas yang gendong dibawa sama kita di pesawat. Kalau yang koper dibawanya di bagasi. Jadi di pesawat itu katanya sih ada colokan USB. Jadi kita bawa USB-nya aja, gak usah sama batuknya gitu. Tapi lebih bagus kalau handphonenya bagus gitu ya, baterainya awet. Bawa perlengkapan seperti tongsis ya, karena kita mau mengabadikan momen di sana. Kita gue aja kali ya. Ini sekali lagi nano spray ya buat diisi air zam-zam biar segeram. Terus aku tuh bawa punya kipas kayak gini, kipas gantung. Jadi nanti tadi sini ya, yang digantung di sini tuh ada tas tadi yang kecil, terus kipas, terus ID card, terus shawl ya. Jadi nggak usah beli kalung lah, mahal ya. Sama headset Bluetooth ya. Sebenarnya boleh-boleh aja sih bawa barang-barang elektronik asal dalam keadaan mati gitu. Kalau lagi tur-tur itu kita langsung ambil set gitu kan, langsung berangkat. Oke.
Terus sisanya ini kan masih ada kosong. Bawalah, oh ini kacamata hitam. Selain untuk menahan panas, untuk bergaya juga. Lupa makanan favorit lagi, cabai dan kopi. Oh di pesawat juga sebenarnya dikasih makan sih, cuman kan kalau makanan favorit gimana ya. Nah terus yang di depan sini aku mah bawa tisu aja, tisu basah, tisu kering, sama peluk. Oke, ini buat tas gendong ini ya. Selanjutnya koper nih yang paling banyak nih ya. Nah sekali lagi aku mau merekomendasikan buat teman-teman beli travel organizer koper kayak gini. Jadi itu enak banget. Jadi kalau aku nggak pakai yang kayak beginian, koper aku nggak bakalan muat buat barang-barang aku gitu ya. Jadi apa aja isinya? Ini aku bawa gamis, bukan gamis ya, baju muslim gitu. Baju muslimnya 4 setel, berarti 5 sama yang dipakai ke bandara ya. Tapi jangan dihitung, nah itu mah kan nggak dibawa ya. Bawa aja 4 setel sama daster ya, dasternya 3 biji aku bawa. Jadi ini tuh ada 7 setelan ya. Jadi usahain beli dasternya tuh yang polos, gak ada gambar-gambarnya. Kitanya bakal pede aja meskipun kita lagi jalan-jalan di pasar gitu, apa jalan-jalan ke masjid juga gitu ya, karena kan pasti pakai setelan mukena juga, ada enaknya dalamnya pakai daster gitu. Nggak usah dibongkar lah ya, memang itu isinya. Terus yang ini ada topi, ntar bakal dipakai apa enggak nanti. Aku pakai daycare kaki itu karena lutut aku tuh suka pernah kecelakaan, pernah jadi nggak lurus gitu ya lutut aku tuh, jadi aku pakai yang kayak gini buat jalan-jalan biar kuat lututnya. Terus anduk, kerudung, ciput-ciput, legging, kaos kaki, jangan dibongkar lagi karena susah lagi ngeberesinnya guys. Terus di sini, oh ini pakaian khusus tawaf ya. Jadi di sini tuh ada kerudung panjang banget sampai betis, kerudung warna putih, terus roknya, leggingnya juga, sandal tawafnya juga, sama sarung tangan tawafnya ya. Udah satu pack gini gitu. Jadi nanti tuh kan kita perjalanan dari Madinah ke Mekah. Kalau aku perjalanan ke Madinah dulu baru ke Mekah. Jadi ngambil mikot di Bir Ali. Aku mau dasteran berangkat dari Madinahnya gitu ya, mau dasteran. Jadi begitu nyampe ke hotel, check in, buka koper, langsung deh ambil ini gitu. Jadi nggak nyari-nyari lagi buat tawaf, dipisahin aja karena biasanya umrohnya itu kan 2 kali. Jadi setelah beres tawaf yang di hari yang pertama, nanti lusanya bakal ada umroh lagi, sempat lagi kesini gitu. Jadi gampang, nggak di out kunci yang sebelah sini itu udah penuh banget, ini udah nggak akan bisa ditutup-tutup apalagi. Nah tuh jadinya compact kayak gini tuh. Kalau misalkan nggak pakai yang kayak ginian kayaknya nggak bakal muat. Oke, kita pindah ke yang ini. Bawa hanger ya, ya buat ngegantungin lah, buat apa lagi. Terus bawa payung, kalau lagi panas pakai payung, dan kalau lagi hujan pakai payung. Serbaguna. Soalnya di Jeddah kemarin ada berita kebanjiran gitu, berarti ya kan sedia payung sebelum banjir. Ya. Buku ini isinya obat-obatan pribadi sama alat-alat apa ya disebutnya, bukan toiletries, kayak semacam toiletries tapi bukan gitu ya, kayak kapas. Terus masker, aku bawa masker karena takut di sana muka aku gimana gitu, jadi mau setiap 2 hari sekali sambil tidur ya pakai, karena tidurnya juga nggak bakalan bisa terlalu lama gitu. Obat-obatan apa aja sih aku sebutinnya: obat sakit tenggorokan, obat masuk angin, terus plaster, terus lotion buat sakit kaki gini ya, terus bawa vapor rub,
Terus ada ini lagi tuh, kan aku tuh banyak yang gini. Sebenarnya yang kayak gini tuh dijual per set ya, kalau nggak salah mah nggak nyampe 50.000 lah harganya, tapi berfungsi banget buat momen-momen kayak gini. Udah beres. Ini masker lagi, handspray lagi, karena aku tuh boros banget kalau pakai handspray itu karena pasti hilang gitu. Jadi sedia handspray sebelum hilang. Belanja. Oh ini kotak obat. Itu sebenarnya bukan kotak obat sih tuh. Segala macam kayak jarum pentul, terus ikatan rambut. Itu berguna banget punya box kayak gini. Jadi tuh ini kayak gini, pokoknya tulisannya Tough Spot, beli di Shopee banyak, 16 ribuan ya kalau nggak salah. Jadi buat barang-barang yang kayak jarum pentul itu kan ya selalu misterius gitu, hilang dimakan enggak, habis iya gitu kan, jadi bingung. Jadi harus punya kotak-kotak kayak gitu ya. Oh, pimple patch gini ya, soalnya kan ini waktu haid aku tuh kalau lambat haid suka ke muka gitu ya, larinya si darah kotor itu, jadi kita bawa ini. Kenapa sih harus segitunya merawat wajah? Karena sadar diri gitu, gak cantik, tapi kan harus dirawat ya, jangan sampai muka tuh jerawatan, terus kesana jadi bete, kepikiran. Tapi insya Allah fokus ibadah, insya Allah, insya Allah. Oh, terus di sini ada daleman, pokoknya ada perdalaman ya di sini ya. Bawa celana dalamnya sekitar 5 biji aja karena nanti di sana bakalan cuci. Jadi sekali sehari pakai itu langsung dicuci, terus belum juga kan pakai panty liner juga gitu ya. Hanya bawa juga, nah bawa 5 juga kalau aku sih, karena sambil ini cuci. Oh, terus bawa kayak gini slayer ya, slayer buat kalau di pesawat perlu tayamum. Jadi dia dari rumah tuh ini udah di apa ya, bukan dikotorin sih ya, kayak ditempelin lah kayak yang berdebu gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bertayamum di kursi pesawat itu sebenarnya nggak tahu sih bisa apa enggak, karena itu kan masih perdebatan lama ya. Cuman kalau menurut logik aku sih kayaknya di kursi pesawat tuh nggak ada debu gitu ya, karena artinya pesawat itu udah sering dibersihin gitu ya sama stafnya. Ditambah lagi di pesawat tuh ber-AC, jadi kalaupun ada debu kayaknya debunya debu basah gitu ya, nggak akan bisa dipakai tayamum. Jadi aku bawa yang kayak gini, tapi pastiin udah di gini-gini tah, di gini-gini ke debu gitu, kotor banget nggak usah gitu, asal bisa aja buat dipakai tayamum. Ini nggak usah bawa-bawa tanah gitu. Betul. Terus next kali ini kerbengnya bawa kopi. Di sana juga pasti banyak kopi, cuman nggak tahu bakal masuk apa enggak kan. Jadi kayak obat-obatan juga di sana juga ada obat, cuman kan nggak tahu ya. Kita kan cocok-cocokan lah kalau obat dulu. Ini kopi sama bawa rokok ya, colokan kayak gini. Kalau mau nyari di Shopee atau nyari di tukang listrik, bilang aja colokan internasional. Apa sih ini? Kayak dispenser plastik gitu ya, buat wadah-wadahan lah pokoknya. Persiapan aja. Sama bawa tisu yang besar, ini mah buat di hotel ya. Terus bawa tas-tas, bawain aja, soalnya kan kita tuh nanti mau bawain kayak misahin cucian atau ya mengorganisir yang lain-lain lagi. Tuh kayak tas-tas kayak gini, kayak plastik zipper gini, bawa aja. Aku tuh suka bawa yang kayak gini karena pertama aku tuh control freak, yang kedua aku berangkat sama orang tua aku, nanti orang tua pasti kakak minta ini, kakak minta itu gitu. Jadi aku tuh prepare gitu. Terus si setan ini dan si setan ini bawa juga. Jadi sebelum makan ini jangan lupa tahu dulu ya. Karena ini tuh aku tuh berangkatnya besok kan ya, jadi terminal masih nyolok, belum diberesin. Jadi aku mau kasih tahu teman-teman harus bawa terminal, karena seperti yang tadi dilihat
barang-barang aku tuh banyak banget. Terus aku punya dua handphone, jadi yang satunya Type C, yang satunya micro USB. Jadi aku tuh bawa cara USB, eh, yang mikronya dua, yang Type C-nya satu. Kenapa dua? Karena yang satu lagi buat dipakai ngecas kayak kipas, terus power bank, terus korek listrik dan lain sebagainya. Dan jadi biar nggak rebutan lah gitu. Tas kayak gini ya, kalau aku semuanya diorganisir ya. Gak tau, suka aja gitu ngeliatin rapi-rapi ya kan. Ini tempat Innova Woman, their things. Ada situ ya makeup doang deh, makeup toiletries ya. Ini baru namanya toiletries. Terus aku bawa alcohol swab. Buat apa? Karena seperti yang aku bilang, aku tuh tindikan banyak gitu ya, jadi buat bersih-bersihin telinga. Kalau keringetan itu suka gatal-gatal gitu, banyak telon. Aku tuh penampilannya aja yang garang sebenarnya, tapi pakaian-pakaian buat badannya tuh pakai peralatan bayi. Ada Vaseline, preparing jelly, terus pembersih makeup, terus bawa conditioner tanpa bilas. Oh, ini yang penting nih, sunblock sama jagalah kesehatanmu. Nah, besok masih mau dipakai, jadi disimpan di luar, tapi besok langsung masuk ke sini ya, biar nggak ketinggalan. Oh iya, ini yang terakhir. Biasanya sih dari travel suka dikasih ya bantal ya, cuman kalau bantal kan nyaman-nyamanan ya, aku punya bantal sendiri, nggak mau ditukar sama bantal travel gitu. Jadi aku bawa ini aja, ini mah bisa aja bawanya, nggak usah dimasukin ke dalam koper gitu, di luar aja gitu. Kalau misalkan riuh mah diginiin aja bawa ke bandara. Jangan lupa koper kasihin password, kasihin name tag. Nanti kan setelah tawaf sa'i ada tahalulnya nih ya. Aku memilih nggak bawa gunting karena pasti dari pihak travel udah bawa gitu ya kalau masalah yang gitu. Sama nggak bawa juga gunting kuku. Pokoknya kita tuh berangkat dari sini tuh udah bersih lah gitu ya, jangan ada kuku yang panjang. Kenapa? Karena pas nanti kita tawaf itu ada peraturan yang nggak boleh dari anggota tubuh kita tuh ada yang copot gitu, seperti kuku gitu, rambut. Makanya diusahakan kita potong kuku sebelum berangkat. Jadi nggak usah bawa lagi gunting kuku, karena benda-benda kayak gunting kuku, pisau lipat atau gunting itu biasanya suka dibuang sama pihak bandara, dan malah kita jadi dicurigain, jadi panjang lah gitu urusannya gitu. Jadi ini yang nggak usah dibawa aja gitu. Oke, sekian dulu video buat kali ini. Pokoknya semoga untuk yang mau berangkat dimudahkan di perjalanannya, dilancarkan, kembali ke tanah air dalam kondisi yang selamat, terus ibadah yang tenang, dan doa-doanya semuanya diijabah. Dan mudah-mudahan kesempatan untuk berkunjung ke Baitullahnya tidak hanya sekali gitu ya, sampai berulang-ulang kali. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.